Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali kali ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Yohanes Purbo Tamtomo yang selalu setia menemani kita ya. Nah, apa kabarnya Romo hari ini? Kabar baik dan senantiasa boleh mengalami berkat dan kegembiraan dari Tuhan. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk doa pembuka bersama Romo Purbo. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali renungan kita dengan memohon berkat Tuhan, menghaturkan doa singkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih atas begitu banyak berkat yang Kau anugerahkan kepada kami, menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu, menimba semangat dan perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Bukalah hati kami supaya siap mendengarkan sabda-Mu dan memperoleh bimbingan rahmat untuk perjalanan hidup kami. Demi Yesus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari kitab Yeremia bab 26 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan ayat 24. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamnya atas kalian. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. "Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan.
Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Pada waktu Engkau berkenan, jawablah aku ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah terlebih dahulu kita menyiapkan diri dengan menyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Purbo, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Para ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu pertama-tama saya percaya bahwa pada waktu kita mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan sendiri ingin menyampaikan pesan tertentu secara pribadi kepada kita masing-masing. Maka apapun yang ibu bapak tangkap dari pendengaran tadi dan memberikan pesan untuk kebaikan iman kita, untuk kebahagiaan hidup kita sebagai orang beriman, itulah pesan pertama yang pantas untuk kita syukuri. Saya pada waktu merenungkan baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, menemukan beberapa pesan yang ingin saya bagikan kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Tentu saja harapannya adalah semoga pesan-pesan ini menambah apa yang sudah dibisikkan oleh Tuhan pribadi kepada Anda semua. Kalau itu semakin memperkaya, semakin meneguhkan, dipersilahkan untuk membawa pesan itu dalam hidup. Tetapi bila apa yang ditangkap secara pribadi begitu meneguhkan iman ibu dan bapak dan juga memberikan kebahagiaan dan rasa syukur, bawalah itu dalam perjalanan hidup selanjutnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengawali pesan pertama dari bacaan yang tadi kita dengarkan dari kitab Nabi Yeremia. Salah satu pesan penting dari bacaan ini, bahkan juga bacaan Injil adalah sabda Tuhan mengingatkan kepada kita, orang-orang beriman Kristiani, untuk salah satu pesan penting dalam kehidupan kita. Pesan itu juga merupakan undangan bagi kita, yaitu tugas menyampaikan pewartaan, kesaksian, kabar gembira, dan kabar yang benar kepada orang-orang di sekitar kita. Maka sebagai orang beriman Kristiani, belum cukup kalau sabda Tuhan itu kita hidupi secara pribadi. Tetapi sabda Tuhan yang menjadi inspirasi dan kekuatan hidup pribadi, semoga mendorong kita untuk berbagi kepada orang lain, memberikan kesaksiannya kepada orang lain. Itulah yang dipesankan oleh Yeremia. Sebagai orang beriman Kristiani, kita diingatkan dan diundang untuk mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kebenaran dan tentang kebaikan. Panggilan kesaksian ini begitu penting dalam hidup, karena dalam perjalanan hidup dari waktu ke waktu, selalu saja terjadi bahwa hidup beriman tidak senantiasa lurus, tidak senantiasa kita setia, bahkan sering kita tidak menyadarinya. Dalam situasi seperti itu, betapa penting pesan kenabian, supaya kita tidak larut, tidak hanyut dalam kenyamanan hidup yang belum tentu sebetulnya bersumber dari iman kita. Saudara-saudariku terkasih, panggilan ini sebetulnya tidak mudah. Itulah juga yang dialami oleh Yeremia. Yeremia sebetulnya awalnya, kalau kita membaca pada awal panggilan Yeremia, tidak ingin menjadi seorang nabi. Karena apa? Ia sadar dan ia tahu menjadi nabi konsekuensinya tidak mudah. Menjadi nabi, salah satu konsekuensinya adalah bisa berakibat penderitaan, bahkan kemungkinan untuk sampai dibunuh. Siapa yang pengen seperti itu? Yeremia pun tidak pengen seperti itu. Pada awalnya dia pengen menikmati kenyamanan hidup dan ketenangan hidup, dan itu sangat dimungkinkan.
Waktu itu masyarakat dalam keadaan tenang dan sejahtera. Yeremia pengen menikmati itu seperti sesamanya yang lain. Tetapi itu rupanya tidak bertahan lama. Karena apa? Perjalanan hidup berubah. Orang-orang umat Israel pada waktu itu semakin merosot hidup keagamaan dan moralnya. Mereka yang sebetulnya bangga sebagai bangsa terpilih, diikat dengan perjanjian kasih dengan Yahweh, semestinya hidupnya bersandar kepada perjanjian itu. Tetapi rupanya kesejahteraan hidup membuat mereka terlena, dan mereka tidak lagi setia, menikmati segala hal yang ada di dunia, lupa akan Tuhan. Menjalani hidup seperti dengan kemauannya sendiri. Bahkan secara sederhana, tidak lagi hidup sebagai orang beriman, tidak lagi setia, hidup menjalani perjanjian kasih. Dan itulah yang membuat Yeremia prihatin. Kalau itu didiamkan, lama-lama bangsa akan hancur. Maka ia terpanggil untuk mewartakan nubuat betapa pentingnya orang berubah, betapa pentingnya orang bertobat. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada artinya mengatakan diri sebagai bangsa terpilih. Kehancuran sudah ada di depan. Maka sampai kritiknya begitu berat, bait suci, bait Allah yang dibanggakan orang waktu itu akan roboh, akan menjadi berpuing-puing. Itu diwartakan dan dinubuatkan oleh Yeremia. Mungkin kita tidak merasakan sekarang ini kalau mendengarkan nubuat Yeremia. Tetapi waktu itu kata-kata yang diwartakan Yeremia menyengat mereka. Coba sekarang ini andai kata ada yang berani sebagai Yeremia. Dan dalam situasi yang sekarang ini kita mengatakan bahwa percuma hidup keagamaanmu, hai saudara-saudari orang Katolik. Kalau kamu tidak bertobat, akan hancur. Tidak hanya hidup pribadi, gereja katedral yang kamu banggakan itu akan roboh, berpuing-puing. Itu masih kalah hebat, tetapi itu pun sudah bisa menyengat telinga orang. Yang merasa apa-apaan orang ini, yang ngomong dari mana, seperti tidak waras, karena orang tidak sadar. Dan pada waktu itu, reaksinya adalah sederhana, memusuhi dan mengancam. Yeremia tahu dan tetap diwartakan. Jadi di sini kita bisa melihat ya Romo, Yeremia itu mau mengambil resiko apapun yang terjadi dan dia sudah tahu bahwa hal yang akan menyakitkan dia, tapi dia membela itu demi untuk memberikan kabar sukacita. Ya. Nah, mungkin belum tentu sukacita karena itu tidak langsung bisa dirasakan. Tetapi yang mendorong dan menggerakkan peran sebagai nabi adalah membela kebenaran. Dan kebenaran itu belum tentu menyenangkan. Tentu saja orang beriman yang hidup dalam kebenaran akan bersuka cita dalam Tuhan. Tetapi itu tidak ditangkap. Karena yang ditangkap adalah damai menurut mereka. Menikmati anugerah banyak hal yang sifatnya materi dan duniawi belaka, tetapi yang paling menyedihkan adalah tidak setia kepada Tuhan. Membanggakan diri yang sebetulnya semu. Maka mereka begitu bangga akan bait Allah yang kokoh, didengung-dengungkan dan seakan-akan itu jaminan keselamatan. Yeremia mengatakan keliru. Yang penting sebetulnya adalah relasi antara Yahweh dengan umat beriman yang ditandai dengan kasih. Yakin bahwa Tuhan menyertai dan kepada Tuhanlah kita mengandalkan hidup. Yang tidak benar meskipun membuat nyaman harus dirubah. Orang harus bertobat. Rupanya ini tidak mudah waktu itu. Tetapi Yeremia yakin bahwa yang saya wartakan itu kebenaran. Dan karena yakin akan kebenaran ini, maka dia tidak menyesal dan tidak takut sebagai seorang nabi yang tahu resikonya. Menurut saya, ini
memberi inspirasi kepada kita. Kapanpun bahaya formalisme keagamaan selalu muncul. Orang akan sudah merasa nyaman kalau berdoa rutin, ke gereja rutin, dan melakukan ini itu secara rutin sambil menikmati hidup. Tetapi acap kali ada hal-hal yang dilupakan. Misalnya saja menikmati diri sendiri, tak pernah berpikir mengenai orang lain. Dan itu sekarang begitu nampak dalam kehidupan di masyarakat kita. Egoisme begitu menonjol dalam kehidupan bersama. Orang lain tidak dihormati. Kita terlalu bangga disebut sebagai orang-orang yang berbudaya rukun, penuh kasih. Tapi itu tidak lebih daripada menurut saya harus dikritisi, benarkah seperti itu? Karena kenyataannya tidak sama sekali. Kalau saya hidup di tengah masyarakat sambil mencermati peristiwa-peristiwa setiap hari, menurut saya egoisme sekarang itu begitu menonjol, ketidakpedulian kepada orang lain sangat ditinggalkan, terjadi. Itu yang paling nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Orang kalau bisa selalu aku lebih dulu, terserah orang lain. Bahkan bisa membahayakan orang lain. Romo Purbo, bagaimana dengan situasi semacam itu tadi ya Romo, bagaimana kita bisa menggali iman kita supaya kita lebih bisa peduli terhadap orang lain, Romo? Tentu saja salah satu jalan adalah orang introspeksi sambil melatih kepekaan kritis terhadap situasi yang ada. Jangan kita hanya larut dan hanyut. Saya itu ngeri sekali setiap hari lewat di Jalan Garuda misalnya saja, dari katedral. Itu orang naik motor, bahkan mobil besar lawan arus nggak peduli. Pernah seorang bapak mendorong gerobaknya, itu pun kalau bisa mau ditabrak. Rasanya orang tidak peduli lagi akan kehidupan orang lain. Bahkan orang yang sangat menderita. Dan itu dianggap biasa. Kalau hanya kita yang menegur malah tambah galak. Itu yang terjadi di mana-mana. Orang kalau bisa, mumpung kosong lawan arus pun diterjang. Itu hal yang mencolok terjadi setiap saat. Tidak hanya di Jalan Garuda, di tempat yang lain. Yang saya lalui ya Jalan Garuda, penyeberangan rel di Bungur, dan yang lebih mengerikan di flyover di menuju Cempaka Putih. Kalau tidak ada polisi, orang lewat semaunya. Tapi ada polisi, balik motor-motor itu dan tanpa berpikir mengenai keselamatan orang lain. Sebetulnya ini tidak langsung sebagaimana yang dipesankan Yeremia. Tetapi kalau kita melihat kondisi konkret, rupanya kita mesti mengkritisi apa yang terjadi setiap hari. Mungkin melihat yang begitu besar, orang hidup seenaknya, kita pesimis bisa apa? Saya yakin meskipun kecil yang kita lakukan, kalau itu demi kebenaran, kalau itu membela kepentingan orang banyak, pasti punya nilai dan pesan untuk orang lain. Pasti. Itulah Yeremia kecil. Misalnya sekarang, betapa pentingnya ngomong mengenai kebenaran dan kejujuran. Saya itu sering, mungkin juga karena orang jadul ya, kalau menerima WA, pesan-pesan WA, itu yang diberikan itu adalah mengkopi apa yang tidak pernah dikaji kebenarannya. Pesan yang sama dikirim berulang-ulang terus tanpa dikritisi. Apakah ini pesan kebenaran? Apakah ada kejujuran di balik itu? Orang tidak kritis lagi. Mewartakan kebenaran dan kejujuran menurut saya salah satunya adalah mengkritisi setiap kali pesan yang dikirim. Kalau memang tidak ada fungsi dan tidak cocok dengan kebenaran, dihapus, nggak usah dikirim, nggak usah ikut-ikut.
Tidak usah merasa baru akan diperhitungkan orang kalau ikut rame dalam komunikasi seperti ini. Menurut saya itu tidak semestinya dilakukan. Menjadi Yeremia kecil adalah kritis terhadap berita. Apakah memang ini mewartakan kebenaran atau tidak? Apakah ada dampaknya kebaikan dan berkat untuk orang lain? Apakah pesannya ini adalah pesan kegembiraan dan bukan sekedar pesan yang bernada fitnah misalnya saja. Itulah cara-cara sederhana bagaimana kesaksian dan fungsi kenabian bisa diwujudkan. Bukan berskala Yeremia besar, tetapi Yeremia kecil. Mewartakan kebenaran, kejujuran, dan kebaikan terhadap orang lain. Tidak hanyut dan tidak larut dalam arus yang sebetulnya membawa kepada hidup yang tidak jelas, hidup yang tidak bermakna, bahkan acap kali tidak memperhitungkan dan menghormati martabat orang lain. Saya kira hal-hal kecil seperti ini bisa kita lakukan oleh siapapun juga. Jangan cemas dan jangan mempertanyakan terus gunanya apa. Pasti yang besar itu berasal dari yang kecil. Jangan bermimpi melakukan yang besar. Datang ke DPR mengkritik ini itu mulai dari yang kecil. Yang bisa kita lakukan setiap hari mulai dari rumah kita, kantor, dan di jalan-jalan. Isinya panggilan hidup orang Kristiani membawa pesan dan perutusan, membawa kabar tentang kebenaran dan kebaikan, membawa berita tentang kejujuran, dan menghindari hal-hal yang menistakan orang lain, merendahkan martabat manusia. Jadi intinya awalilah dari diri sendiri, melakukan dari hal-hal yang kecil pun tidak masalah. Justru itu sumbernya ya Romo. Ya, menurut saya itulah yang real bisa kita lakukan. Supaya kita nanti tidak ngomong aku bisa apa. Ya. Biasanya kita mengatakan aku bisa apa. Bisa banyak. Misalnya sebagai orang tua di lingkungan anak-anak. Bagaimana kita memberi contoh supaya ketergantungan terhadap gadget itu tidak terus-menerus semakin tanpa batas. Mulai dari kita orang tua. Apakah memang aku itu bisa memberi contoh lepas dari kelarutan ketergantungan terhadap handphone misalnya. Saya bersyukur karena saya pernah menginap di tempat adik saya dan kepada anak-anaknya yang masih kecil diberi aturan. Pokoknya handphone boleh mulai dipakai dan dibuka Sabtu sore sampai Minggu sore. Hari lain tidak, karena hari lain untuk belajar. Tetapi kalau Sabtu sore boleh dibuka untuk main game dan lain sebagainya. Kalau mulai melawar, enggak, peraturannya adalah Sabtu sore sampai Minggu sore. Menurut saya itu sederhana, tetapi orang tua harus memberi contoh. Memberi peraturan seperti itu, tetapi dirinya sendiri melakukan yang kebalikannya, yang dijadikan aturan tidak punya kekuatan apa-apa. Saya pernah punya tamu dan ini mengesankan untuk saya. Anaknya 3 bersama ibu dan bapak. Lucu sekali, karena apa? Karena pada waktu berbicara hanya seperti giliran. Pas bapaknya berbicara, yang lain pegang handphone. Nanti ibu atau istrinya berbicara, bapaknya giliran pegang handphone, dan seterusnya. Saya mengatakan pada bagian akhir, saya sebetulnya pengen ngobrol lebih akrab dengan bebas dari handphone, supaya kita bisa ngomong bersama. Tetapi itu sering tidak disadari. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil dan biasa, karena mau mewartakan kebenaran, tidak larut dalam arus yang begitu menguasai hidup, tidak jelas maknanya. Ya. Marilah kita mewartakan dan memberikan kesaksian
tentang kebenaran dan kebaikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Purbo. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Yohanes Purbo Tamtomo dan saya Felicia Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Purbo, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk memberikan poin-poin yang telah disampaikan dari sesi yang pertama, Romo. Terima kasih Ibu Lili, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita melanjutkan menimba pesan dari bacaan Injil, sejenak saya ingin mengulang kembali beberapa pesan yang bisa kita petik dari kitab Nabi Yeremia yang tadi kita dengarkan. Pesan yang pertama adalah, sebagai orang beriman Kristiani, salah satu undangan penting bagi kita adalah memberikan kesaksian dan pewartaan tentang kebenaran dan kebaikan bagi sesama. Panggilan ini sering tidak sederhana karena berisiko bisa membuahkan kesulitan dan penderitaan. Tetapi Yeremia mengajak kepada kita semua bahwa Tuhan pasti akan memberikan berkat dan pertolongan, dan pewartaan kita selalu membawa keselamatan bagi banyak orang. Maka latar belakang dan keyakinan inilah yang meneguhkan panggilan dan perutusan kenabian. Sebagai orang beriman Kristiani, kita mensyukuri anugerah yang sudah bisa kita nikmati. Tetapi kita diingatkan tidak boleh tinggal dan menetap dalam kenyamanan hidup sampai lupa kepedulian kepada orang lain, lupa akan pentingnya kebenaran dan kebaikan. Maka undangannya adalah, mari kita saling mendoakan agar di tempat kita masing-masing secara sederhana kita membawakan diri sedemikian rupa sehingga kebenaran dijunjung tinggi, kebaikan diupayakan bersama, dan kebersamaan selalu diwujudkan dalam hidup konkret setiap hari. Pesan yang akan kita dengarkan dari bacaan Injil ada kesambungannya dan kemiripannya dari pesan bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, tokoh Yeremia ditampilkan yang membawakan pesan kenabian. Dalam bacaan Injil, tokoh yang ditampilkan adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi yang dikisahkan adalah, kalau boleh saya menyebut, kisah tentang kemartiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dalam tugas kenabian, mewartakan dan membela kebenaran, akhirnya menerima konsekuensinya, mati dibunuh oleh Herodes. Itulah saya kira kekhawatiran yang juga dialami oleh Yeremia. Karena kebenaran, orang bisa berisiko sampai dibunuh. Tentu saja tidak setiap kali tugas ini berakibat seperti itu. Tetapi konsekuensi yang sangat berat adalah mati. Itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi matinya sebagai martir karena tidak membela diri sendiri, bukan karena pemahaman yang salah, tetapi
kebenaran yang mesti dijunjung tinggi dan dibela. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, kisah kemartiran Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh Santo Matius menurut saya melatar belakangi bagaimana Herodes itu gelisah akan kehadiran Yesus. Herodes penguasa waktu itu hidupnya penuh kekuasaan dan kenyamanan istana. Ia menjadi gelisah kalau kenyamanan itu mulai diusik karena ada yang tidak benar. Orang boleh nyaman dan tidak perlu risau kalau hidupnya benar. Tetapi orang menjadi risau kalau nyaman tetapi landasannya tidak benar. Contoh yang paling sederhana yang dikisahkan dari bacaan Injil adalah menghendaki istri orang lain. Tentu saja ini contoh yang menunjukkan bagaimana hidup yang penuh kenyamanan dan kuasa itu tidak dilandasi kebenaran. Dan itu membuat orang risau kalau ada orang benar datang. Yang datang pertama Yohanes Pembaptis, maka pikirannya hanya satu, harus disingkirkan. Tetapi ditampilkan lagi oleh Santo Matius karena datang Yesus. Dan Yesus itu merisaukan dia juga. Maka dia sampai mengatakan, ini Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Dan nyata dalam pribadi orang ini. Karena kuasa-kuasanya nampak dalam pribadi ini. Maka ia mulai risau. Kerisauan Herodes terhadap Yesus dibantu oleh Santo Matius bagaimana itu mungkin terjadi dengan menampilkan kisah kemartiran Yohanes Pembaptis. Jadi merasa risau karena takut ketahuan bahwa dia melakukan yang tidak benar ya Romo ya? Ya, merasa risau mungkin kalau ketahuan itu salah satu, yaitu orang menjadi tahu bahwa tidak benar. Tetapi sebetulnya sumber kerisauan yang pertama itu hati. Hati nurani itu nggak bisa dibohongi, ya kan? Kalau kita jujur, karena kalau kita tidak benar, hati ini akan mengusik terus. Orang menjadi tidak damai, tidak nyaman. Sebetulnya proses yang benar adalah mestinya ketidakdamaian, ketidaknyamanan mendorong orang introspeksi, menyadarinya dan berubah atau katanya bertobat. Tetapi Herodes prosesnya tidak seperti itu. Hidup nyaman dan tidak benar, salah satu buktinya adalah menghendaki istri orang lain, bahkan mewujudkannya sampai membunuh orang lain. Ia tidak mau menyerah, ia tidak menyadari hal itu, dan ia terus. Dan karenanya hatinya risau terus-menerus. Yang penyebab risau pertama sudah dihilangkan, tetapi karena tindakannya tidak berubah, kedatangan orang berikutnya menumbuhkan kerisauan kembali. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, pesan pertama yang bisa kita petik adalah mari menjadi orang beriman, menandai diri setiap kali dengan introspeksi diri dan refleksi. Salah satu tanda orang beriman tidak hidup sekedar hidup, tetapi setiap kali berhenti sebentar, melihat kembali apa yang saya lakukan. Jangan-jangan ada yang tidak benar, supaya nanti kalau itu disadari, bisa melanjutkan dengan pembaharuan. Maka dulu saya diajari secara sederhana sebelum tidur sambil berdoa introspeksi sebentar. Apa yang sudah saya lakukan dan terjadi hari ini? Yang bagus disyukuri. Yang tidak baik kita sesali dan mohon ampun. Dan setelah itu berdoa, beristirahat, besok melanjutkan hari baru dengan pembaharuan hidup. Itu pesan yang pertama. Kita diajak menghidupi dan menandai diri sebagai orang beriman dengan refleksi sederhana. Jangan hidup hanya mengalir terus tanpa pernah direfleksikan.
Kalau itu yang terjadi, kita tidak pernah tahu, benarkah hidupku sudah sejalan dengan kehendak Tuhan, atau sebetulnya saya tidak sadar dan tidak mau tahu. Yang penting aku menikmatinya. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, pesan yang lain yang menurut saya penting adalah bagaimana sebagai orang yang tanda petik mempunyai kekuasaan harus lebih bersikap hati-hati. Contohnya Herodes. Herodes itu pribadi pemimpin yang sembrono. Ia tidak dengan bertanggung jawab menggunakan kuasa yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak mudah mengontrol diri. Hidupnya reaktif. Pada waktu menyaksikan anaknya Herodias menari, itu saja sudah mempengaruhi sedemikian rupa hidupnya sampai tidak bisa ngontrol diri, ngontrol ucapannya. Saking bahagianya, ngomongnya tak terkontrol. Apapun yang kamu minta, termasuk setengah kerajaanku, akan kuberikan kepadamu. Dia tidak berpikir yang lain apa arti kata-kata itu. Hidupnya dihanyutkan oleh kegembiraan sampai menjadi tidak bijaksana. Akibat pemimpin yang tidak bisa mengontrol diri, bisa mengorbankan orang lain. Herodes yang tidak bisa mengontrol diri, gila kekuasaan dan nafsu, mengorbankan Yohanes, orang miskin, orang sederhana, orang yang hidup dalam kebenaran, dibunuh. Dan dia tidak menyesal. Sebetulnya ia sungkan, tidak enak hati kepada Yohanes. Pribadi ini istimewa, orang benar, banyak pengikutnya, perlu dihormati. Tetapi sikap ini kalah pada waktu ia sebagai pemimpin seenaknya ngomong. Akibatnya disalahgunakan oleh putri Herodias yang dibisiki ibunya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Baru kaget. Itu pun tidak mengubah dia. Karena dia akhirnya tidak bisa lain kecuali memenuhi itu. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, ditempatkan dalam tilam, diserahkan kepada putri Herodias, yang selanjutnya diberikannya kepada ibunya. Nafsu yang tak terkontrol membuat orang lain dikorbankan. Ya walaupun hati raja itu sedih ya Romo, tapi Ya. dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah bersumpah untuk mengikuti apa yang diminta gitu ya Romo. Ya, maka sebetulnya dalam hidup ini tidak cukup sedih. Karena acap kali kita sedih tetapi juga tidak ngapa-ngapain. Yang lebih penting adalah aku itu selalu sadar mengenai tutur kataku, mengenai sikapku, apalagi itu berdampak kepada orang lain. Jangan sembrono. Kalau orang mau mengatakan secara ekstrim, jangan jadi orang tanda petik kentir. Kentir itu apa ya? Tidak menggunakan akal budi secara bertanggung jawab. Banyak orang sekarang ini sering sembrono. Luar biasa. Padahal akibatnya bisa berdampak kepada orang lain. Misalnya, di jalan tol itu banyak orang sekali sembrono. Karena mobilnya bagus, sembrono. Karena entah tidak bisa mengontrol diri, sembrono. Banyak kecelakaan terjadi, bahkan orang yang jalan kaki menjadi korban karena sembrono. Atau orang yang tidak peduli ngomong, apakah kata-kataku ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, akibatnya berdampak dengan orang lain. Itulah yang menurut saya mesti hati-hati. Maka salah satu pesan kepada setiap pribadi, terutama yang diserai tanggung jawab besar, jangan sembrono. Apa-apa itu dipikirkan dengan baik, dengan hati yang tulus, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lupa,
omongan pemimpin itu sering dipegang. Ya. Padahal banyak pemimpin minta maaf, sering asal ngomong. Pemimpin itu bisa pemimpin resmi, pemimpin tinggi, tetapi bisa kita, pemimpin yang kecil-kecil itu pun bisa berdampak untuk orang lain. Jangan sembrono, jangan asal-asalan. Ya, sebagai kita pemimpin di dalam keluarga kita sendiri juga bisa seperti itu ya, Romo Bisa, ya? ya. Misalnya saja, saya itu acap kali berjumpa dengan kebiasaan orang tua yang mungkin karena kebiasaan setiap kali minta dilayani dan menuntut. Ini adalah contoh yang tidak bagus untuk anak-anak. Karena setiap hari melihat seperti itu, anak-anak kayak mendapatkan pelajaran yang efektif, yaitu biasa menuntut, tidak terlatih untuk melakukan sendiri, apalagi melayani. Melayani acap kali tinggal kata dan konsep, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan karena yang dijumpai dalam hidup adalah contoh yang berbeda. Di rumah mendapat contoh terus-menerus, hidup itu yang menuntut, hidup itu yang dilayani. Maka pada waktu mendengar, hendaklah kita saling melayani, itu tinggal konsep, tinggal kata, sulit menjadi kenyataan. Itulah yang penting untuk kita perhatikan, belajar dari pengalaman peristiwa Yohanes Pembaptis dan Herodes sebagai pribadi yang dikuasai oleh nafsu, yang juga tidak berpikir mengenai tutur kata dan kebijakannya sehingga mengorbankan orang lain. Itu pesan yang menurut saya sangat sederhana dan relevan. Tetapi salah satu pesan yang lain adalah Yesus memberi makna baru. Apa yang saya maksudkan? Rupanya sebelum Yesus, penderitaan itu selalu bernuansa kegagalan. Kalau orang menderita, itu artinya gagal. Itulah yang menjadi pendapat umum. Maka orang selalu berusaha menghindari penderitaan apapun. Padahal fungsi kenabian acap kali berdampak penderitaan. Dan itu tetap menjadi panggilan bagi kita. Nah, terhadap penderitaan sebagai konsekuensi dari panggilan ini, Yesus mengatakan tidak sia-sia. Penderitaan yang seperti itu selalu bernilai menyelamatkan orang lain, pasti. Dan itulah yang diajak menjadi spirit dan semangat hidup kita. Ada pepatah, orang jujur hancur. Sehingga orang akan memilih, kalau begitu jangan jujur supaya tidak hancur. Yesus akan mengingatkan, tetap kita diundang untuk hidup dan memberi kesaksian tentang kejujuran. Mungkin punya akibat, jangan takut, itu bermakna menyelamatkan sebagai orang beriman. Maka bedanya orang beriman dan orang lain adalah bisa melihat suatu nilai di balik penderitaan yang acap kali selalu dihindari orang. Menjadi orang tua yang harus memberi teladan sederhana, setia satu sama lain, banyak susahnya. Kalau bisa pengen ikut arus, setiap hari keluar rumah, jalan-jalan, hahaha di tempat lain, itu menggembirakan. Tetapi kalau di rumah itu susah. Yesus mengingatkan kesusahan sebagai orang tua karena setia, karena tekun, punya dampak yang menyelamatkan, punya nilai yang menyelamatkan. Maka jangan takut, maka jangan menyerah. Andai kata itu terjadi, syukur kepada Tuhan, karena dengan demikian orang lain diselamatkan, anak-anakku diselamatkan. Disiplin itu acap kali berbuah yang tidak enak.
Karena kebanyakan orang tergoda untuk tidak disiplin. Masuk kantor itu jamnya yang jam 8. Tetapi kalau bisa terlambat ya okelah, karena nanti alasannya adalah macet. Sehingga orang yang berjuang dari jauh mau tepat waktu selalu diomongin. Tidak enak diomongin. Jangan kemudianlah daripada diomongin, aku ikut tidak disiplin. Padahal pesannya adalah disiplin punya nilai, menegakkan keadilan dan kebaikan. Mungkin akibatnya tidak enak, tetapi Yesus mengatakan yang tidak enak bermakna dan menyelamatkan. Itu yang harus diyakini sehingga kita tetap gembira. Tidak mau melawan, tetapi juga tidak ingin bersedih kalau kemudian menjadi omongan karena kebenaran. Tapi jangan sampai menjadi omongan karena hidupnya sendiri tidak benar. Itu lain perkara. Tetapi pesan dalam bacaan Injil adalah setiap orang beriman Kristiani diajak melihat makna lain daripada sekedar apa yang ditangkap orang. Khususnya berkaitan dengan penderitaan kalau itu demi kebenaran dan kebaikan. Itulah pesan-pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil. Maka pesan yang pertama mirip dalam bacaan pertama. Sebagai orang beriman tidak cukup tinggal dalam kenyamanan hidup. Sebagai orang beriman dipanggil untuk mewartakan dan memberikan kesaksian, kebenaran, dan kasih. Kita diundang untuk menjadi Yeremias kecil. Tidak usah yang besar-besar. Itulah juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam skala yang lebih besar, tetapi membawa keselamatan. Yesus meneguhkan kita, jangan pesimis, jangan takut pada waktu kalian menderita demi kebenaran dan kebaikan, bukan karena kekonyolan, karena penderitaan yang seperti itu punya makna. Sebagaimana diteladankan oleh Yesus sendiri. Salib di mata banyak orang kegagalan, tetapi di mata orang beriman adalah perwujudan kasih tanpa batas. Itulah spirit kita, mari kita sedikit-sedikit mewujudkannya dalam hidup nyata setiap hari. Ya, Romo Purbo, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memberikan kesimpulan dari permenungan kita untuk hari ini, Romo. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, sulit untuk membuat kesimpulan Ibu Lili, tetapi saya hanya mau mengingatkan, mari kita saling mendoakan satu sama lain, supaya pertama, dianugerahi rahmat iman, yang sungguh merasuk dalam kehidupan kita. Sehingga membuat peziaran hidup kita ini sungguh mengandalkan Tuhan, ditandai dengan kasih dan mengupayakan kebaikan serta berkat bagi orang lain. Itulah ukuran yang sederhana. Iman selalu membuahkan dan dalam kasih dan demi kebaikan orang lain, khususnya menghormati hidup orang lain. Itulah yang kita upayakan. Kita diundang untuk memberikan kesaksian sederhana mulai dari tempat kita masing-masing, di mana arus zaman tidak sesuai dengan hidup orang beriman. Dengan begitu, hidup keagamaan kita tidak hanya formalitas belaka, tetapi sungguh dari kedalaman hati sebagai pribadi yang dicintai dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita saling meneguhkan dalam doa kalau dalam peziaran ini mengalami hal yang tidak enak, bahkan menimbulkan beban dan penderitaan karena kebaikan dan kejujuran. Situasi seperti itu membawa berkat dan penuh makna dalam rangka kebaikan dan keselamatan sesama. Semoga itu pelan-pelan menjadi semakin terwujud dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita percaya Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Romo. Ya,
Kita diajak untuk menjadi orang beriman yang ditandai dengan introspeksi diri dan lakukanlah pertobatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan menutup acara Oase Rohani Katolik kali ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Purbo. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon berkat untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, senantiasa kami mengucap syukur kepadamu, karena setiap kali kami mendengarkan sabdamu, mendengarkan ajakanmu, mendengarkan inspirasi hidup orang beriman, yang sangat kami perlukan dan meneguhkan peziaran hidup kami. Terima kasih untuk sabdamu hari ini. Kami mohon berkat agar dalam peziaran hidup sebagai orang beriman, kami mengupayakan setia kepadamu, hidup dalam kasih-Mu, memberikan kesaksian tentang kebenaran dan kebaikan, dan tidak larut dalam kebiasaan-kebiasaan yang hidup, yang jauh dari kasih-Mu sendiri, yang tidak menghormati orang lain. Semoga dengan peduli kepada sesama, berupaya mewujudkan kasih dan kebenaran, nama-Mu semakin dimuliakan dan banyak orang mengalami berkat-Mu. Dan semoga kita semua, keluarga kita, dan peziaran hidup kita disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih kembali. Ya. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Purbo dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Yohanes Purbo Tamtomo dan saya Felicia Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Myself no path to walk through. When I found myself no words about you to say, you came to me, whispered deep in my heart, asking me to go to share the truth of your love. You are my bright light against my darkness. You make me stronger upon all my weaknesses. Since it's your will, I'll do it for you. To let your people all live together hand in hand. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Let me be your hand for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world for peace and love.
words about you to say. You come to me, whisper deep in my heart, asking me to go to share the truth of your love. You are my bright light against my darkness. You make me stronger upon all my weaknesses. Since it's your will, I do it for you. To let your people all live together hand in hand. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world.